Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan pertolongannya yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kita. Hidup yang saudara dan saya jalani setiap hari penuh dengan berbagai-bagai liku-liku kehidupan yang kadang kita bisa mengatasinya, kadang kita tidak bisa mengatasinya. Kadang kita terpuruk, kadang kita bisa berhasil dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus selalu bersandar, bergantung, dan membawa semua rencana masa depan kita ke dalam tangan dan anugerahnya, sehingga seluruh apa yang kita kerjakan dan lakukan ada di dalam kontrol dan anugerah Tuhan. Itu yang namanya kita bersandar, kita bergantung, kita beriman kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi, seorang yang mungkin saudara pernah kenal, saudara pernah tahu, pernah dengar ceritanya. Ada seorang pria dipecat oleh sebuah editor surat kabar karena ia dianggap kurang imajinatif dan tidak mempunyai ide yang bagus, kurang kreatif. Akhirnya orang ini membentuk perusahaan berumur pendek dengan kartunis lain. Setelah ia beberapa kali gagal, ketika ia bekerja di studio sampai akhirnya ia berhasil menciptakan sebuah tokoh yang namanya Oswald the Lucky Rabbit, yang terbilang sebagai salah satu kesuksesan besar pertama dalam bisnis kartun. Namun, saudara, orang ini harus menerima kenyataan pahit ketika produsernya mencuri karakter tersebut berikut semua kru animasi yang bekerja bersama-sama dengan dia. Nah, saudara, di saat banyak orang fokus dengan penderitaan bertubi-tubi, pria ini melanjutkan karirnya. Dia tidak lagi memikirkan apa yang terjadi di hari kemarinnya. Dia tidak lagi memikirkan kegagalannya, tapi dia melanjutkan karirnya dengan menciptakan kartun yang paling sukses, yaitu Mickey Mouse. Nah, saudara, pria luar biasa ini adalah seorang pengusaha, seorang kartunis, seorang animator, pengisi suara, dan seorang produser film bernama Walter Elias Disney, atau kalau sekarang kita lebih kenal sebagai Walt Disney. Walter Elias Disney atau Walt Disney. Nah, saudara, hari-hari ini mungkin banyak dari kita yang mengalami kesulitan. Pandemi ini menyerang dari segala aspek, mengubah banyak aspek dalam hidup kita secara dramatis, secara drastis, secara luar biasa. Perubahan yang sangat luar biasa terjadi dalam sekejap, sehingga saudara dan saya akan merasa beban yang cukup berat. Kita tertekan, kita mengalami depresi, kita kehilangan segala sesuatu. Bahkan mungkin ada yang sudah kehilangan akan masa depannya, akan harapan masa depan. Saudara, ingat ini, bahwa Tuhan selalu memiliki rancangan terbaik bagi setiap kita. Saya ulang, ingatlah bahwa Tuhan selalu memiliki rancangan terbaik bagi setiap kita. Petiklah pelajaran berharga dari seorang Walt Disney. Jangan menyerah sampai rancangan indah Tuhan tergenapi atas hidup kita. Saudaraku, hari esok saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan. Jika saat ini kesulitan menghadang, patahkan segala keputusasaan, sebab kuk yang Tuhan pasang itu enak dan ringan. Saudara, perhatikan Matius 11 ayat 30. Di sana dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam Matius 6 ayat 34 juga dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ketika kita memulai hari-hari hidup kita setiap hari, kita harus memulai hari-hari hidup kita dengan pikiran yang optimis, dengan ucapan syukur atas segala keadaan kita sekarang ini. Sepanjang hari tetaplah berusaha dan bekerja sebaik mungkin, sembari kalau saudara punya berkat, kalau kita merasakan punya kelebihan, bagikanlah berkat yang ada pada kita itu. Bagikanlah apa yang lebih pada kita itu, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara merasa kurang, ada orang lebih kurang dari saudara. Saudara merasa susah, ada orang yang lebih susah dari saudara.
saudara merasa menderita, ada orang yang lebih menderita dari saudara. Saudara peganglah kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Jika saudara mengimani kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara setiap hari, mengimani janji-janji Tuhan, dan memegang teguh pada kebenaran dan janji Tuhan, maka percayalah saudaraku, setiap apa yang menjadi pegangan saudara dalam hidup, Tuhan akan melakukannya di dalam hidup saudara. Tuhan akan mengerjakan apa yang Tuhan harus kerjakan, Tuhan kerjakan, Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan. Tuhan punya rencana atas hidup kita masing-masing. Kita saja yang kadang-kadang tidak bisa atau belum bisa melihat rancangan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dengan kehidupan kita. Satu hal yang pasti adalah tetap bersandar, tetap bersandar, tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan khawatir dan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.